Ini jahenya bakso ya, jahe parut campur serai 2 batang dan daun pandan 1 helai ya. Ini ada gulanya, tapi yang sebelah sini punya bunda ya, tanpa gula. Jadi bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan minum jamu dulu, terus selanjut sarapan. Ini soto ayam, bukan ayam kampung ya. Kalau bikin sendiri saya pakai ayam kampung karena ini beli, bukan ayam kampung. Sekian ini harganya hanya 15.000 ya. Terus itu ada keripik kentang, itu payek ya. Bakso itu kalau sarapan sukanya yang kriuk-kriuk, kalau nggak ada kerupuk ya payek. Itu jahe yang direbus sekian ya, 2 batang serai dan pandannya 1 lembar ya, dicemplungin aja. Kalau pagi-pagi saya biasa minum ini ya sama bakso ya. Mudah-mudahan setelah minum ini Allah memberikan kesehatan, amin. Penyebab penyakit dari faktor psikis atau kejiwaan yang bermula dari pola pikir dan bertindak sehari-hari itu memiliki pengaruh sebesar 60% terhadap penyakit fisik yang ada sekarang. Jadi kalau menurut saya ya, pada prinsipnya semua penyakit itu muncul akibat seseorang itu sering mengumbar hawa nafsu, sehingga Allah itu menurunkan azab atau peringatan agar manusia itu kembali ke jalan yang benar. Jadi yang selama ini saya amati ya, orang-orang itu rata-rata kalau sakit itu langsung ke dokter. Ya nggak apa-apa sih, sebagai bentuk ikhtiar ya, sembuh tapi dosa masih nempel. Tapi kalau mohon ampun di titik kesalahannya terus berjanji tidak mengulangi lagi, nah ya dosa ya lenyap karena sudah mohon ampun terus diberikan kesembuhan. Tapi kalau langsung ke dokter ya sembuh tapi dosa nempel, nah itu bedanya ya. Terserah mau digunakan atau tidak ya mengenai hal ini, tapi tidak ada salahnya ya jika menggunakan memperbaiki akhlak. Maksud saya memperbaiki akhlak, dicoba dulu memperbaiki akhlak ya. Kalau langsung ke dokter kan uang jadi keluar ya. Kalau sudah memperbaiki akhlak, oh ternyata kok sembuh, oh berarti selama ini dari akhlak. Karena ya memang ada ya sakit itu dari akhlak yang kurang baik, itu sebagian besar memang dari akhlak yang kurang baik, tapi ada juga yang bukan dari akhlak. Tapi kalau bukan dari akhlak ya ke dokter ya nggak apa-apa, diberikan kesembuhan. Tapi kalau penyebabnya dari akhlak yang kurang baik, ke dokter ya sembuh tapi dosa nempel. Tapi kalau penyebabnya bukan dari akhlak ya ke dokter ya nggak apa-apa ya. Memang selama ini tidak melakukan kemarahan misalnya, terus tiba-tiba sakit ya berarti insya Allah itu ujian. Ujian dengan musibah beda ya. Kalau musibah penyebabnya dari dosa, kalau ujian ya mau diangkat derajatnya di sisi Allah, caranya harus diuji dulu. Kalau lulus ujiannya derajatnya naik di sisi Allah, tapi kalau nggak lulus ya biasanya diulang. Jadi ujian itu ada ujian kenikmatan dan ujian kesengsaraan. Ini ada pertanyaan ya dari Dapur Cedal. Saraf telinga mendengar tapi kurang jelas, sudah dibawa ke dokter THT, katanya nggak ada kotoran, bersih. Katanya sih saraf telinganya yang rusak. Untuk Dapur Cedal ya, ini masalahnya cuma satu ya Bu ya. Kalau telinga ini kan dibuat untuk mendengar ya, jadi kalau mendengar sesuatu nggak cocok, nggak enak di telinga, itu cepat jengkel atau cepat tersinggung. Jadi solusinya kalau mendengar sesuatu yang nggak enak di telinga, jangan cepat jengkel ya Bu ya. Kalau sudah tidak jengkel lagi, tidak cepat tersinggung, insya Allah yang selama ini telinganya berdengung insya Allah tidak berdengung lagi. Untuk Mbak Marlin,
Kalau sakit di bokong sebelah kanan, kadang-kadang kram sampai di telapak kaki, ini penyebabnya dua ya Mbak Marlin, amalan salah, terus yang kedua prinsipnya tidak bisa diarahkan. Nah, Mbak Marlin ini termasuk yang mana? Melakukan amalan salah atau prinsipnya tidak bisa diarahkan? Jadi kalau sudah bisa diarahkan prinsipnya, ya insya Allah tidak akan mengalami sakit bokong lagi. Jadi selama ini kalau sakit sudah dibawa ke dokter kok masih belum sembuh, ya tolong nyoba diperbaiki ya, entah itu amalan salah selama ini atau prinsipnya yang selama ini tidak bisa diarahkan. Ya kalau sudah bisa diarahkan, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah, bokongnya tidak sakit lagi. Mengenai Ibu Elisa ini ya, Ibu Elisa ini ibu apa mbak ya? Bunda, aku sudah tidak ada orang tua, suami pun tidak punya, tapi haid suka banyak. Nah, kalau haid banyak ini suka membantah bila dinasehati. Untuk Mbak Elisa ya, kalau selama ini suka membantah bila dinasehati, kalau sudah tidak membantah lagi, mau menerima dinasehati oleh siapapun, insya Allah yang selama ini haidnya banyak jadi normal kembali. Jadi kalau dinasehati oleh siapapun, kalau memang nasihatnya itu baik, dengarkan dan amalkan. Jadi nggak usah membantah. Biasanya kan kalau yang menasehati itu orang di bawahnya ya, apalagi ilmunya di bawahnya, ya biasanya suka membantah. Jadi kalau dinasehati mulai sekarang jangan suka membantah ya Mbak ya.